Kitab Keluaran. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing: Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, "Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini." Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota terbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, "Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup." Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang pertama. Kitab Keluaran ditulis oleh Musa, hamba Tuhan itu.
cerita mengenai pembebasan Israel secara luar biasa dari perbudakan Mesir dan keberangkatan mereka ke tanah perjanjian. Mereka dituntun dijaga oleh Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keluaran pertama berisi mengenai orang Israel ditindas di Mesir. Keturunan Israel bertambah banyak dengan sangat pesat, sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kejadian 12, Kejadian 17, Kejadian 22, Kejadian 48. Bertambahnya mereka dengan sangat signifikan mengalahkan orang Mesir. Ya. Jumlah mereka sekitar 600.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Kitab Keluaran melanjutkan kisah hubungan Allah dengan Israel yang dimulai dalam Kejadian. Jangka waktu di antara kematian Yusuf, Kejadian 50, dan awal penganiayaan Israel oleh Mesir adalah sekitar 220 tahun. Jikalau peristiwa Keluaran diperkirakan sekitar tahun 1440 sebelum Masehi, maka Firaun yang tidak mengenal Yusuf itu diperkirakan adalah Tutmose I, 1514 tahun sebelum Masehi. Dan Firaun pada saat keluaran Israel dari Mesir adalah Amenhotep II, sekitar 1421 sebelum Masehi. Jadi orang Israel tinggal di Mesir sekitar 430 tahun. Tuhan mengizinkan dan memakai penindasan Israel untuk memisahkan mereka dari penyembahan berhala dan cara hidup jahat tidak bermoral seperti orang Mesir, dan mempersiapkan Israel untuk mengalami pembebasan yang ajaib dan hubungan iman yang otentik dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dari pelajaran ini kita bisa melihat bahwa bagaimana pemeliharaan Tuhan saat mengalami situasi hidup yang sangat sulit. Kita harus ingat janji firman Tuhan bahwa Ia peduli, Ia mengerti, dan Ia berkuasa memelihara hidup umat-Nya. Dan ingat pengalaman anak-anak Tuhan, baik yang tercatat dalam Alkitab maupun dalam sejarah gereja. Mereka ditolong Tuhan melewati masa-masa sulit. Dan ingatlah pengalaman pribadi kita di masa lampau. Bukankah kita semua pernah mengalami Tuhan menyelamatkan, menolong, dan menyelesaikan masalah kita? Hal itulah yang membangkitkan kekuatan iman bahwa Tuhan pasti memelihara kita. Dari kitab Keluaran 1 kita bisa melihat Tuhan memelihara umat-Nya. Tuhan menggenapi janji firman-Nya yang telah dinyatakan kepada nenek moyang Israel, yaitu Abraham, bahwa keturunannya kelak akan banyak seperti jumlah bintang di langit dan seperti pasir di laut. Kejadian 15 ayat 5. Keluaran 1-7 menceritakan bagaimana Tuhan memberkati Israel di Mesir. Mereka datang ke Mesir mula-mula 70 orang saja, dan pada masa Musa menjadi tidak terhitung jumlahnya setelah kurang lebih 400 tahun menetap di sana pada masa Yusuf. Kiranya pengalaman Israel yang sudah menjadi bangsa yang besar bisa kita lihat bahwa ini bukti pemeliharaan Tuhan. Cara macam-macam yang dilakukan oleh musuh-musuh Israel untuk menghambat laju pertumbuhan jumlah Israel tidak berhasil. Firaun mencoba membatasi hidup bayi laki-laki warga Yahudi, ya, dengan membunuh mereka begitu lahir, menyuruh bidan-bidan membantu kelahiran itu dan segera membunuh bayi laki-laki, ya, supaya jumlah laki-laki habis berkurang dengan cepat.
Mereka juga harus melakukan kerja paksa alias kerja rodi untuk membangun piramida bagi Firaun. Tetapi pembelaan Tuhan, kuasa dan hikmat-Nya melindungi, memelihara, bahkan membuat Israel bertumbuh kembang tanpa bisa dihalangi oleh siapapun. Saudara, kalau saat ini hidup kita sedang dikuasai oleh banyak masalah, ingat lagi karya Tuhan dalam hidup umat-Nya. Ingat lagi karya Tuhan di dalam hidup kita. Tetap berdiri teguh, tidak goyah, percaya kasih setia Tuhan dan lakukan kehendak Tuhan. Kemenangan dan mahkota kemuliaan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya, taat dan setia. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan Yesus memberkati.